Shalom. Kita akan mulai ibadah pada malam hari ini. Kita persiapkan hati kita agar kita mempersembahkan yang terbaik dan memuliakan hati Tuhan. Amin. Walaupun di luaran hujan, tapi kita di dalam Tuhan tetap semangat. Amin. Amin. Luar biasa. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh Rabba Shukaraya Patakara Rabba Shukaraya Rabba 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 Shukaraya Patakara Rabba Shukaraya. Yesus, Kau baik. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur dari Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Tidak sedetik pun Kau meninggalkan kami ya Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu untuk mempersembahkan yang berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus tempat ini dengan darah-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami rindu untuk menikmati Engkau ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan Kau lindungi, Kau sertai, Kau sampaikan tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Dan jikalau ada Tuhan saudara-saudara kami ya Tuhan yang karena cuaca malas untuk ke gereja Tuhan, Kau jamah hatinya, Kau jamah segala kemalasan kami, tolakkan, katakan di dalam nama Yesus. Sampaikan tempat ini, hentarkan tempat ini untuk beribadah bersama kami ya Tuhan, untuk menikmati Engkau, mengambil bagian di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami persembahkan Tuhan ibadah pada malam hari ini dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Selamanya
kepada kita. Amin. Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi lebih daripada dulu. Karena kita anak Tuhan, maka kita memiliki DNA Tuhan. Amin. Saya bagi nama Tuhan, ku diberi kuasa oleh Tuhan. Haleluya. kita umat pemenang. Ayo yang sebelah kanan kiri disenggol-senggol sebelum kita duduk. Amin. Kalau yang nggak ada, silakan cari di belakang. Sekarang duduk, doa Tuhan yang dikasih. Kita akan persiapkan hati kita untuk mempersembahkan persepuluhan. Nah, sudah 1 bulan Tuhan memberkati kita. Sebagai ucapan syukur kita kembalikan 1/10 kepada Tuhan. Bukan Tuhan membutuhkan uang kita. Tuhan itu kaya. Tetapi ini adalah bukti kita mengucap syukur dan mengasihi Tuhan. Tidak Tuhan lihat bisa kecilnya nilai, tetapi Tuhan melihat hati kita. Seberapa kita rela mempersembahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kita akan
mempersembahkan seperti Tuhan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih berkat-berkat yang Engkau sediakan bagi kami sepanjang bulan ini Tuhan. 1 bulan ini ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Engkau telah sertai. Apapun yang kami kerjakan, Engkau telah berkati. Dan pada malam hari ini kami mau belajar taat. Kami mau menjadi domba-domba ya Tuhan, bukan kambing, tapi kami mau menjadi domba-domba yang taat untuk mengembalikan apa yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, ini benih yang akan kami tabur. Kami serahkan benih ini dalam tangan-Mu. Kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Selebihnya kami serahkan padamu. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita sehingga firman Tuhan, benih firman Tuhan itu boleh jatuh di dalam tanah hati kita yang subur, membentuk kita menjadi pribadi yang memiliki karakter Kristus, dan kita boleh bertumbuh di dalam buah-buah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita persiapkan hati kita. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai diri.
yang menuntun hidup setiap kami untuk menggenapi setiap rancangan, setiap janji-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Biar firman Tuhan boleh hidup bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, malam hari ini minggu pertama bulan Juli, saya mengajak kita untuk bicara yang ringan-ringan tapi penting buat kehidupan kita, yaitu tentang berdoa. Saya yakin setiap kita yang ada di tempat ini malam hari ini pasti orang-orang yang berdoa. Namun demikian, bagaimana kita berdoa, kualitasnya, prioritasnya, levelnya, antusiasmenya, tentu ada pada tingkat yang berbeda-beda dengan setiap kita. Oleh karena itu malam hari ini saya rindu mengajak kita untuk lebih mendalami mengapa kita perlu berdoa. Meskipun kita setiap hari berdoa, tapi kalau kita tahu apa itu berdoa, kita akan lebih mencintai kehidupan berdoa. Seperti kehendak Tuhan, doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Kalau namanya nafas kehidupan kan nggak berhenti-berhenti, nafas terus. Artinya berdoa terus. Dalam setiap tarikan nafas ada doa dan pengharapan kepada Tuhan. Beberapa level doa yang kita sama-sama ketahui. Yang pertama adalah doa permohonan. Biasanya orang baru kenal Tuhan, orang baru dibaptis, doanya isinya adalah doa permohonan. Artinya kita memohon sesuatu kepada Tuhan tentang cita-cita kita, tentang permasalahan kita, tentang pergumulan kita. Nah, kita berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan. Nah, itu adalah level pertama orang mengenal Tuhan di dalam berdoa. Salah? Enggak ada doa salah, ya benar. Namun ketika kekristenan kita meningkat, mulai melayani Tuhan, mulai mengenal Yesus lebih dalam lagi, maka kita akan masuk dalam level kedua, doa syafaat. Doa syafaat yaitu doa ketika kita mulai berdoa untuk pihak lain. Selain doa untuk pribadi, juga mulai berdoa untuk pihak lain. Berdoa untuk pergumulan saudara seiman, berdoa untuk gereja, berdoa untuk bangsa. Seperti yang sering kita lakukan pada hari Sabtu sore. Nah, itu doa syafaat, sama-sama kita sudah tahu semua. Kemudian yang lebih tinggi lagi, ketika kita sudah naik lagi level doanya, kita benar-benar memahami doa itu seberapa berguna sih. Nah, masuk pada level ketiga, yaitu doa iman atau doa dekret. Doa iman atau doa dekret. Jadi kita tidak lagi memohon-mohon, kita tidak lagi meminta, tapi kita menyatakan, mendeklarasikan, memerintahkan dengan otoritas nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Yesus. Kadang-kala ketika doa kita lama tidak dijawab, lama sebulan, 2 bulan, 1 tahun kok tidak ada jawaban, kita perlu memahami doa level ketiga ini. Saya pernah mengalaminya juga tidak sengaja. Jadi saya lebih mahir berdoa daripada Bapak Ibu Saudara Bapak. Enggak. Firman Tuhan itu kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama belajar. Saya belajar dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara Bapak ini juga sama.
Untuk firman Tuhan malam hari ini, mengapa kita berdoa? Beberapa alasan pentingnya kehidupan berdoa. Dengan mengetahui alasan-alasan pentingnya berdoa, kita akan mencintai kehidupan berdoa. Alasan pertama adalah pahami bahwa doa itu senjata perang, bukan sekedar ritual agama. Doa itu senjata perang. Efesus 6 ayat 12-18 saya bacakan ke kita semua. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, ini ayat 14 ini mulai membicarakan tentang senjata-senjata Allah, perlengkapan senjata Allah. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah, ini ayat 18 pentingnya ini. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Artinya, senjata-senjata yang kita baca tadi, dikatakan ada senjata pedang roh, firman Tuhan, perisai, yaitu iman, kemudian baju sirah, kebenaran, keadilan. Semua itu senjata-senjata. Tapi senjata-senjata itu katakanlah kita sudah hafal firman, kita sudah iman, percaya penuh, tidak ragu-ragu. Kita sudah berbuat membawa kebenaran, keadilan. Tapi semua itu seperti senjata yang kita bawa. Umpamanya bawa pedang atau pistol ditaruh di pinggang. Hanya kita bawa. Kalau kita tidak mengerjakannya, ayat 18, senjata ini tidak berguna. Walaupun kita punya, walaupun kita apa, firman Tuhan. Dikatakanlah semua senjata itu bawalah dalam segala doa dan permohonan. Jadi berdoa itu adalah memakai senjata-senjata itu. Tanpa kita berdoa, kita hanya punya aja senjata, tapi tidak dipakai. Artinya diserang lawan juga bisanya menghindar sana, menghindar sini, mundur, lari. Nah, itulah dikatakan doa itu senjata perang. Jadi kalau kita tahu firman, nyatakan firman. Kalau kita punya iman, sesuatu oleh Tuhan, nyatakan iman itu dalam doa. Jadi kalau kita tahu kebenaran, nyatakan kebenaran itu dalam doa. Dengan begitu kita sudah menggunakan senjata untuk melawan roh-roh jahat, roh-roh kegelapan yang hendak mencuri apa yang menjadi kasih karunia Tuhan, apa yang menjadi hak kita. Iblis mau ambil alih. Itu senjata. Dua Korintus 10 ayat 4 dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi senjatanya senjata bukan senjata duniawi seperti yang sudah kita baca tadi di atas. Jadi doa merupakan deklarasi atau pernyataan peperangan. Bukan lagi membawa senjata, tapi kita menyerang lawan, kita menyerang musuh, kita menyerang kuasa-kuasa jahat yang hendak mencuri apa yang menjadi kasih karunia atau hak kita daripada Tuhan.
Dengan mengetahui bahwa doa itu senjata. Kalau namanya perang kan kita ingin menang. Tidak ada orang perang itu mudah-mudahan saya kalah, mudah-mudahan saya mati di medan perang. Tidak ada. Perang itu adalah pernyataan kemenangan. Sehingga jangan berdoa dengan seperti pengemis rohani, seolah-olah butuh sedekah rohani, paring-paring. Semoga Tuhan mau memberikan sesuatu pada saya. Itu cara berdoa seperti pengemis rohani, minta sedekah rohani. Berdoalah dengan otoritas, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang utama doa yang paling kita tahu Tuhan Yesus ajarkan, Bapa kami di surga. Doa Bapa kami. Kita diajarkan Tuhan Yesus untuk Bapakku di surga, dikuduskanlah namamu. Manggil Bapak itu sebetulnya nggak sopan-sopan banget, nggak sopan-sopan banget, nggak hormat-hormat banget kalau manggil Bapak. Ya sekedar anak manggil orang tuanya. Padahal manusia yang sebetulnya kemuliaannya di bawah Tuhan aja. Sebagian tidak sudi kalau dipanggil Bapak. Bisa gak terima. Anggaplah saya pernah dengar almarhum mama saya kalau bilang presiden pertama kita, Bung Karno. Kalau di acara-acara resmi itu julukannya kepada Paduka yang mulia Bapak Presiden Soekarno, pakai Paduka yang mulia, tidak cuma Bapak. Raja di Malaysia kepada yang di Pertuan Agung, Raja siapa? Kalau orang Inggris, Your Majesty, yang mulia. Tapi Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk menyebut Tuhan itu seperti kehormatan yang berlebih-lebihan seperti itu. Enggak. Bapa di surga. Pernyataan Bapa di surga itu mengandung makna, aku ini loh Tuhan, anakmu. Aku ini loh Tuhan, ahli warismu. Aku ini loh Tuhan, ahli waris kasih karuniamu, ahli waris yang berhak menerima semua penggenapan janji-janji Tuhan atas kehidupanku. Aku gak nulis-nulis, aku minta hakku. Sama seperti anak, gak harus nulis-nulis. Begitu lahir, anak ini berhak oleh bapak ibunya untuk dijamin makannya, dijamin kesehatannya, disekolahkan, dan seterusnya. Belum lagi nanti kalau sudah dewasa, punya hak waris atas kekayaan orang tuanya, atas rumahnya, atas perusahaannya. Tidak harus nulis-nulis. Kalau orang lain harus nulis-nulis kalau mau minta bagian. Itu pun belum tentu dikasih. Tapi anak adalah ahli waris. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa di surga, Bapakku di surga. Aku ini anakmu, aku ahli warismu. Jadi berdoalah sebagai anak raja yang menyatakan kemenangan, bukan meminta-minta sedekah rohani. Mintalah dengan keyakinan, jangan ragu-ragu. Permintaan yang ragu-ragu menjadi celah. Firman Tuhan mengatakan yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Permintaan yang ragu-ragu sama dengan suam-suam kuku. Percaya tidak percaya, iblis akan datang mencegat doa kita, mencuri hak kita, mengatakan kepada kita, kamu tidak percaya bahwa sama bapakmu. Iya nek iya dikasih, enggak. Wis ikut aku aja. Nah itu doa yang ragu-ragu akan memberi celah bagi iblis untuk mengambil alih. Pastikan kita mendeklarasikan firman Tuhan, kita mendeklarasikan janji-janji Tuhan, kita mendeklarasikan yel-yel kemenangan. Jangan mendeklarasikan aku ini orang berdosa, aku ini tidak layak, aku
otoritasnya. Iblis ketawa kalau kita mendengar doa seperti itu. Karena apa? Salib Kristus itu untuk melayakkan Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya juga. Darah Yesus itu menguduskan kita, menebus semua dosa kita. Jadi kita sudah ditebus dosanya, sudah dilayakkan, sudah dipantaskan untuk menghadap tahta kasih karunia. Artinya untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan hubungan antara doa spiritual dengan kejadian-kejadian di dunia real, dunia nyata, itu berhubungan terus. Karena kehidupan kita itu adalah perjuangan terus-menerus, tidak berhenti seumur hidup, antara kita mengikut Kristus atau kedagingan. Jadi pastikan ketika kita berdoa, kita membayangkan bahwa setiap doa yang kita deklarasikan seperti senjata yang ditembakkan, seperti senjata yang dilontarkan ke medannya musuh, medan lawan kita, medan pergumulan kita, seperti bom yang diledakkan di tempatnya musuh. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita berdoa dengan otoritas. Otoritas apa? Otoritas anak-anak terang, anak-anak kerajaan surga. Otoritas nama Yesus, nama di atas segala nama. Ada satu kesaksian di ibadah tengah minggu, mungkin beberapa tahun lalu pernah saya saksikan. Jadi waktu muda saya kerja ikut seorang pengusaha, seorang bos di Denpasar. Kepercayaannya beda sama saya. Dan saya berdoa terus memohon kepada Tuhan, karena perbedaan kepercayaan itu membuat kita ini kerja terus, tidak ada liburnya, kecuali yang habis panen. Itu pun paling dapat libur sama 1 minggu sebulan. Hari Minggu hanya boleh ibadah, artinya umpamanya jam 5 sore berangkat ibadah sampai pulangnya ibadah, bukan dikasih libur 1 hari Minggu. Sehingga mengakibatkan secara otomatis kita mendoakan terus, memohon kepada Tuhan, Tuhan buat jamah hati bos ini, supaya ada keleluasaanlah kita dalam beribadah. Hari Sabat adalah keleluasaan untuk yang agama Kristen. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Terus berdoa, karena memang disuruh bertekunlah kan dalam doa. Terus berdoa, tapi kok tidak ada jawaban. Kok malah kayaknya makin tertekan ya kerja di sini. Sampai satu saat, ketika kita membangun sebuah saluran irigasi yang seperti benteng dari batu kali setinggi 3 meter, panjangnya mungkin 150 meteran. Nah, satu ketika bos saya itu datang ke tambak. Ini kayaknya apa enggak bahaya ini? Saya mau berdoa dulu dah. Ini kalau sampai rubuh hitam pekerja yang di bawah pondasi batu kali 3 meter dengan hampir tegak, bisa kecelakaan kerja yang di bawah ini. Saya mau berdoa dulu dah. Kalau kamu belikan sarana-sarana pendukung dia berdoa. Nah, sarana saya tidak sebutkan di sini agamanya apa supaya tidak menyinggung pihak-pihak lain. Intinya bos yang berbeda kepercayaan ini minta saya belikan perlengkapan sembahyangnya dia. Saya sebagai penganut Kristen langsung, masa iya Tuhan, saya harus mendukung penyembahan berhala, membelikan hal-hal yang demikian. Spontan saya jawab, tidak keliru tak bos, tidak keliru tak pak. Apa tidak sebaiknya disuruh aja si ini, apa sih itu? Kan yang lebih ngerti, yang sama-sama kepercayaannya sama bos. Oh tidak apa, kamu aja. Ya udah, karena firman Tuhan juga
Saya tahu taatilah pada otoritasmu, karena tidak ada satupun otoritas di atasmu yang bukan berasal daripada Allah. Ya wis, tak kerjakan. Saya kerjakan, saya berangkat beli dengan hati yang hancur terus terang. Secara rohani itu, saya gagal jadi saksinya Tuhan. Saya harus takluk di bawah kuasa daripada bos saya yang kebetulan lain kepercayaan. Singkat cerita, jam 5 sore saya sampaikan hasil belanjaannya. Bos saya sembahyang, saya juga masuk kamar sembahyang juga. Tapi sembahyangnya itu bukan sembahyang biasa-biasa, berdoa dengan amarah rohani, amarah tapi rohani. Artinya gak terima. Nah, karena marah, doanya itu beda. Gak lagi mau mohon-mohon, tapi Bapa di dalam nama Yesus, hai iblis, dari saat ini engkau sudah tidak berkuasa lagi atas bos. Dari saat ini Roh Kudus di dalamku memerintah. Bahkan bos yang selama ini beda kepercayaan, spiritualnya bos saya ini kuat. Bukan cuma di kepercayaannya dia. Jadi dia sering manggil saya. Dulu mungkin ada yang pernah dengar ada namanya ilmu Reiki. Jim, mau tak Reiki? Ya karena bos yang nawari ya, iyalah silahkan aja. Tapi dalam hati saya, paling dia mendam, Roh Kudus di dalamku lebih besar daripada rohmu kok. Ya iya aja. Jadi rohnya dia itu roh orang kuat, roh besar, bukan roh biasa-biasa. Memang orang spiritual juga. Nah, karena amarah rohani, saya berdoanya kayak orang marah-marah. Iblis, dari saat cukup sampai sini. Selanjutnya, engkau tidak berkuasa lagi di tambah ini. Engkau tidak berkuasa lagi atas bos. Engkau tidak berkuasa lagi menindas aku. Dalam hati, kalau sampai terjadi dan terjadi lagi, tak lerek nangis. Resign aja dan tak berhenti aja. Tahu-tahu jam 8 malam karyawan lapor, Pak, bangunannya rubuh. Loh, yang sebelah mana? Ya semua, 150 meter itu rubuh semua, nutupi salurannya. Waduh, pikiran saya, wah ini kerugian sekian, jangan-jangan nanti gak enak ini wajahnya bos ini. Tiba-tiba besoknya datang, katanya roboh. Iya, ini ya udah, suruh mereka, maksudnya kuli-kulinya itu suruh ambil lagi, diulang lagi, dan dibangun dari awal lagi. Ternyata tidak marah, dibangunlah dari awal sampai selesai. Ya saya cuma puji Tuhan, aman. Yang saya tidak sadari, ternyata semenjak kejadian itu, bos saya ini yang selama ini kelihatan terasa menindas sekali terhadap kekristenan saya, berubah. Malah dia yang mengingatkan, ada KKR-nya Peter Yangren loh di lapangan Polda, mau datang apa enggak? Oh iya mau. Ayo dah, saya juga mau ikut, mau lihat. Tanggal sekian katanya Gilbert Lee mau undang di gereja tempatnya kamu beribadah. Iya, boleh saya ikut. Oh ya ayo. Kita tidak sadar, dari doa permohonan berubah menjadi doa otoritas, mendeklarasikan, memerintahkan di dalam nama Yesus. Perubahan terjadi. Yang tadinya menindas menjadi pro. Yang tadinya seolah-olah berusaha menghalang-halangi supaya kita yang ikut kepada kepercayaan dia, akhirnya malah dia menjadi simpatisan. Dan puji Tuhan, sesudah saya di sini, saya dapat kabar dia dibaptis di Sungai Yordan di Israel. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Tapi doa permohonan saya sampaikan tadi 3 tahun kayak nggak ada apa-apanya. Ketika doa itu dirubah menjadi doa otoritas, doa dekrit, doa pernyataan, terjadi perubahan. Nah itu.
Jadi doa itu bukan tentang merayu Tuhan atau meyakinkan Tuhan untuk mau melakukan sesuatu yang kita ingini. Bukan merayu, bukan meyakinkan, nyelesi tentang keinginan kita, bukan. Tapi doa itu menggunakan otoritas yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk mewujudkan kehendaknya, kehendak Tuhan di muka bumi. Saya ulangi, doa peperangan adalah doa menggunakan otoritas yang telah Tuhan berikan. Kan kita sudah ditetapkan sebagai ahli waris kerajaan Allah. Kita sudah ditetapkan sebagai anak-anak Allah. Punya otoritas. Menggunakan otoritas itu untuk mewujudkan kehendak Allah di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu. Jadi pastikan ketika kita mendeklarasikan doa kita sesuai dengan firman Tuhan. Karena doa adalah mewujudkan kehendaknya di bumi. Yang kedua, kalau tadi doa itu adalah senjata. Yang kedua, kenapa penting kita selalu berdoa? Doa itu adalah kekuatan kata-kata. Doa itu adalah kekuatan kata-kata. Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Bagaimana lidah menguasai hidup dan mati? Suka menggemakannya. Suka mengemakannya. Artinya dikatakan kenapa doa itu suruh bertekun? Karena di dalam kesukaan kita menggemakannya, katakanlah Bapak Gembala doa berkat, engkau akan naik. Tidak perlu. Ulang-ulang itu didoakan. Pasti suatu saat akan terjadi. Karena Pak, firman Tuhan jelas, hidup dan mati dikuasai lidah. Bagaimana lidah menguasai hidup dan mati? Suka menggemakan. Kalau kita menggemakan penghuluan, ya terjadi apa yang kita butuhkan. Seperti bangsa Israel di padang gurun. Hidup kok gini-gini aja sih. Enakan waktu di Mesir. Bisa makan selada, bisa makan bawang, bisa makan daging. Di padang gurun ini kok stagnan, hidup gini-gini aja, makannya roti mana kok, bajunya ini aja, sepatunya ini aja. Maka Tuhan menjawab, terjadilah seperti perkataanmu. Kamu akan berputar-putar di padang gurun 40 tahun tidak kemana-mana, mati berhamparan di padang gurun ini. Tapi yang memperkatakan iman yang berbeda seperti Yosua dan Kaleb, oh enggak, aku pasti masuk tanah perjanjian. Sekalipun tanah Kanaan itu dihuni orang-orang suku raksasa, suku Enak, sepertinya ukuran kita kayak belalang, tetap karena Tuhan sudah janji, aku pasti mendapatkan tanah perjanjian itu. Ya dia masuk benar, karena dia menggemakan janji Tuhan. Jadi mari kita sering menggemakan firman Tuhan, menggemakan janji-janji Tuhan. Yang kita gemakan akan memakan buah. Dikatakan, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Artinya kuasa perkataan kita itu melepaskan pengaruh spiritual kepada atmosfer kehidupan kita. Bukan berdoa sekedar percakapan sama Tuhan, tapi pahami bahwa ketika kita berdoa kita sudah mempengaruhi lawan kita, mempengaruhi pekerjaan kita, mempengaruhi tetangga kita, mempengaruhi kota kita. Sambil berdoa itu sambil kita seperti orang jadi aktor. Saya sedang mempengaruhi kota saya sedang mempengaruhi tetangga saya sedang mempengaruhi apapun. Karena melepaskan perkataan firman itu sedang melepaskan pengaruh. Sebaliknya jangan keluarkan kata-kata yang merusak
merusak kekuatan doa kita sendiri. Katakanlah kata-kata yang merusak itu, saya ini orang berdosa, saya ini orang tidak berguna, sekiranya boleh. Ya jangan, kita doakan yang pasti-pasti, yang pasti sesuai kehendak Tuhan, yang pasti boleh menurut Tuhan, sehingga punya dampak untuk mempengaruhi. Yohanes 11 ayat 43, Tuhan Yesus ketika membangunkan Lazarus dari mati, dikatakan, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, mari keluar. Itu Tuhan Yesus memberi teladan doa. Tidak berdoanya, Bapak, aku ini lagi ditonton banyak orang loh Bapak. Tolong kenapa Tuhan? Bapakku yang di surga, bangkitkan Lazarus yang sudah terlanjur mati 4 hari ini. Tidak seperti itu. Jika mungkin, jika Tuhan sanggup, jika Bapakku di surga sanggup, mbok ya hidupkan lagi Lazarus ini. Aku tahu tidak mungkin, tapi siapa tahu mungkin Tuhan mbok ya dihidupkan Lazarus ini. Tidak seperti itu Tuhan. Tapi Lazarus keluarlah. Sebuah bentuk perintah, sebuah bentuk pernyataan otoritas. Firman Tuhan, iya dan amin. Itu adalah seperti doa dengan iman memindahkan gunung. Doa memindahkan gunung. Markus 11 ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Saya kasih warna biru itu, yang penting asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Asal tidak bimbang dan percaya bahwa yang dikatakan akan terjadi, maka hal itu akan terjadi padanya. Sekali lagi Tuhan Yesus memberi contoh, bukan negosiasi sama gunung, bukan tawar-menawar sama gunung, bukan gunung, bisa enggak kamu tak mintai tolong beranjaklah ke laut. Gunung, mungkin enggak kamu mau beranjak ke laut. Tidak ada percakapan seperti itu. Yang ada adalah beranjaklah dan tercampaklah ke laut. Sebuah kalimat perintah, sebuah kalimat dekrit, pernyataan. Firman Tuhan dinyatakan akan terjadi bagi yang menyatakan, asal tidak bimbang hatinya dan percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Yang ketiga, kenapa doa penting? Bahwa doa itu adalah benteng atau perlindungan yang tak kasat mata. Mazmur 91, saya bacakan dengan cepat. Ini tentang pernyataan orang yang berlindung kepada Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang melepaskan engkau dari jerat perangkap burung. Nah, ini kita simak satu-satu ya, paket perlindungan dari Tuhan. Karena paket perlindungan dari Tuhan itu sebetulnya sempurna, genap, lengkap. Dikatakan
Ayat 3, sungguh dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapak sayapnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Saat kita tidur malam pun aman, menurut firman Tuhan. Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, aman. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Aman, kata firman Tuhan. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Pakai perlindungan konflik. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Nah, ini ayat 15, saya kasih warna biru. Paket perlindungan lengkap itu baru akan bisa aktif ketika ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Berdoa. Paket yang dijanjikan itu semua memang hak kita. Tapi kalau kita tidak berseru kepada Tuhan, ya paket itu loss, lewat, tidak jadi, tidak kita ambil. Jadi paket perlindungan yang sempurna itu, benteng yang kasat mata, tidak kelihatan mata, membentengi kita, melindungi kita, meluputkan kita dari segala bahaya, dari segala sakit penyakit dan sebagainya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Artinya kalau kita doakan itu, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berdoa adalah benteng perlindungan. Tapi berdoa itu seperti tombol aktivasi. Benteng itu ada, tapi kalau kita tidak aktifkan, ya tidak melindungi kita. Mengaktifasinya berseru kepadaku, berdoa. Akhir-akhir ini kita baru-baru ini mendengar perang Israel dengan Iran. Dan kita tahu paket perlindungannya negara Israel itu terkenal seluruh dunia. Namanya Iron Dome. Iron Dome itu ada 3 kubah perlindungan. Yang paling kecil, kalau tidak salah jarak 70 km, ketinggian 10 km kalau tidak salah. Dia mampu menangkal semua serangan, baik pesawat tempur, rudal, drone, pada jarak 70 km, ketinggian 10 km. Kemudian kubah keduanya adalah David Sling, selingnya Daud. Itu punya jarak 300 km, ketinggian kalau tidak salah 30 km. Dia bisa mengintercept, menabrak di udara, sehingga rudal itu tidak mengenai daratan Israel, tapi diledakkan di udara, dicegat, diintersepsi. Nah, kemudian kubah ketiga Arrow bisa mencegat pada jarak 2.500 sampai 3.000 km pada ketinggian 150 km kalau tidak salah. Kemudian yang terbaru, yang keempat, namanya TARS. Dikatakan bisa mencegat
rudal ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, artinya rudal antar benua. Nah, luar biasa. Jadi ketika Iran secara sekaligus menembakkan rudal dan peluru sampai dalam waktu bersamaan 200 rudal sekalian, 200 rudal sama drone, Kubah perlindungan itu mampu menangkis ke 200-200-nya. Kalaupun ada yang lolos, dibiarkan lolos karena dianggap akan jatuhnya di tempat tidak penting, sehingga daripada boros biaya menangkis, dibiarkan aja. Namun cara kerjanya sama. Sekalipun secanggih itu, ketika radar menangkap serangan musuh, sirine cuma berbunyi, wuing, wuing, wuing. Tapi kalau tidak ada operator yang menombol, mengaktifkan si Iron Dome ini, ya tetap masuk. Cuma sirine hanya memberitahu. Jadi harus ada tentara IDF, tentara Israel yang mengaktifkan, menombol perangkat Iron Dome itu. Sama, paket perlindungan Tuhan ada pada kita, menjadi hak milik kita, ahli waris kerajaan Allah. Tapi kalau kita tidak menyerukannya, tidak mendoakannya, tidak mendeklarasikannya, ya Tuhan tidak menjawab. Firman Tuhan mengatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Masalahnya, kita anak-anak Tuhan berapa kali kita keluar rumah, lupa tidak berdoa. Kita bikin keputusan besar, langsung putuskan aja, lupa tidak berdoa. Lupa tidak tanya Tuhan. Itu sama dengan kita berangkat ke medan perang tanpa bawa perisai, tanpa bawa perlindungan. Ketika ada serangan musuh, salah. Jadi doa iman memberikan perintah spiritual yang dilancarkan pada aku, sehingga Tuhan akan menjawab, dan ini akan memberi pengaruh perlindungan di atmosfer kehidupan kita. Artinya dimanapun kita berada, siang dan malam, ketika kita mendeklarasikan doa, Tuhan menjawab. Kita membawa kubah perlindungan daripada Tuhan. Alasan yang keempat pentingnya berdoa adalah doa itu adalah penyembuhan emosional, penyembuhan hati. Karena segala bentuk penyakit hati, luka hati, dendam, kepahitan, tersandung, sangat menghalangi aliran berkat Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku, kata Tuhan, telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Artinya perlu hati itu benar dulu di hadapan Tuhan. Hati itu bagaimana membenarkannya? Ya didoakan, melalui berdoa, dideklarasikan. Dalam nama Yesus, sakit hatiku, luka hatiku sembuh. Dalam nama Yesus, aku melepaskan pengampunan atas yang bersalah, atas yang merugikan aku. Dalam nama Yesus, hidupku memang pahit, pergumulanku memang berat. Tapi dalam nama Yesus, segala pergumulan, kepahitan yang aku alami membuat aku bertekun di dalam Tuhan menjadi kekuatan. Pergumulan menjadi kekuatan. Alkitab selalu menjelaskan demikian. Daud tidak lama-lama jadi raja, tidak tiba-tiba jadi raja. Pergumulannya dulu sekian tahun. Saul tidak langsung jadi raja. Jadi deklarasikan dalam doa hal-hal yang menghalangi berkat Tuhan atas kita. Semakin spesifik doa kita, makin kuat Tuhan menjawab.
Yang terakhir, kenapa penting kita antusias menghidupi kehidupan doa kita? Karena doa membuka pintu-pintu di dunia spiritual. Wahyu, kitab Wahyu ini adalah perjanjian baru pasal yang terakhir. Kalau digenapi, sebenarnya judulnya bukan kitab Wahyu, tetapi Wahyu Tuhan Yesus Kristus. Pesan Tuhan Yesus Kristus di Injil perjanjian baru yang terakhir. Jadi Wahyu Yesus Kristus pasal 3 ayat 8 mengatakan demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu gak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan kau tidak menyangkal namaku. Artinya, Tuhan tahu segala aktivitas kita. Kekurangan kita, kelemahan kita, pergumulan kita, cita-cita kita, kerinduan kita, Tuhan tahu. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan mengatakan, aku Tuhan telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Itu berbicara tentang mengubahkan yang mustahil menjadi mungkin. Mengubahkan yang gak ada bisa menjadi ada. Itu tentang peluang, kesempatan, mitra kerja, partner, mungkin jodoh, apapun. Wahyu dari kata Tuhan Yesus itu mengatakan yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Menyatakan bahwa Tuhan membukakan pintu-pintu spiritual yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pastinya pintu yang Tuhan buka, kalau kita mendapat sesuatu surprise yang membahagiakan, koreksi, cermati. Karena pastinya sesuatu yang berasal daripada Tuhan itu sejalan dengan kehendak Tuhan, sejalan dengan firman Tuhan, mendekatkan kita kepada Tuhan. Kalau kita mendapatkan sesuatu heboh, katakanlah dapat uang besar, job-joban besar, tapi akibat dari itu kita pikir-pikir, waduh, aku jadi tidak bisa ibadah minggu ini. Waduh, aku biasanya bisa FA, jadi tidak bisa ikut FA begini. Ya berarti bukan dari Tuhan, walaupun itu heboh, walaupun itu menyenangkan hati kita, belum tentu berasal pada Tuhan. Hati-hati yang seperti itu. Karena Tuhan tidak mungkin menjawab doa kita dengan hal-hal yang menjauhkan kita daripada Dia. Jadi lakukan doa yang berkualitas, yang berprioritas. Itu bukan tentang doa cepat-cepatan 5 menit sebelum tidur, ngantuknya sudah, HP sudah ditaruh karena sudah terkantuk-kantuk. Aku belum berdoa ya. Bapak, terima kasih semuanya hari ini. Aku mau tidur, lindungi tidur malam kami, amin. Ya itu berdoa, tapi gak ada kualitas, tidak ada prioritas. Kita bisa mendeliti HP, sosmed berjam-jam, masa doa sisa-sisa sudah terkantuk-kantuk, itu yang penting berdoa. Nah, yang seperti itu kalau dibilang dosa ya, tapi kuasanya kurang. Tuhan Yesus aja, Alkitab menceritakan kalau berdoa naik ke bukit, ke tempat-tempat sunyi. Ya, kalau Tuhan Yesus yang anak Allah aja mengkhususkan diri sampai naik ke bukit, ke tempat-tempat sunyi, apalagi kita. Tentunya mestinya lebih dari itu. Jadi jangan menyerah ketika beberapa kali berdoa belum dijawab. Terus bertekun, karena yang menggemakan firman Tuhan terus-menerus akan menikmati buahnya. Berdoa seperti Alkitab mencontohkan seorang janda yang mohon keadilan kepada hakim. Terus setiap hari datang ke hakim memohon-mohon tentang perkaranya.
Akhirnya si hakim bukan karena janda itu benar, tetapi karena tidak mau direcoki terus, ya sudah tak kabulkan permohonan. Nah itu bertekun. Doa seperti orang pertanian atau pertambangan. Kita menabur benih, doa kita percaya kita sudah menerima. Saya gambarkan umpamanya saya menabur benih udang 1 kolam 300.000. Saya membayangkan saya akan menerima 3 ton udang kalau umur 2 bulan setengah. Saya akan bisa menerima 10 ton udang kalau umurnya bertahan sampai 4 ton setengah. On udang yang saya katakan itu belum diterima. Tapi ketika saya menabur benih, saya sudah percaya pasti akan menerima pada waktunya. Kalau udangnya saya 100, 1 kilogram isi 100, maka 300.000 itu akan jadi 3 ton. Kalau udangnya saya 50, maka benih 300.000 yang saya tabur ini akan jadi 6 ton. Dan seterusnya. Berdoa seperti itu. Percaya ketika kita mendoakannya, bukan ketika ada jawabannya. Saat kita berdoa, kita sudah menaruh benih yang bertumbuh. Kita sudah sama seperti saat saya menabur benih udang, saya sudah menerima pertumbuhan. Besok umur 1 hari, bulan depan umur 1 bulan, bulan depannya lagi umur 2 bulan. Artinya sudah menerima dan sudah ada di bayangan akan jadi udang sekian tahun. Demikian juga doa adalah benih. Ketika kita berdoa sekarang pun percayalah sudah menerima bahwa mulai hari saya mendoakan sekarang sedang bertumbuh mengarah pada saya menerima apa yang saya doakan. Saya undang pemain musik dan pujian untuk depan. Yang terakhir, selama kita berdoa, Tuhan itu juga ingin berbicara kepada kita secara supranatural. Bukan cuma ingin mendengar kita berbicara kepada Tuhan, tapi juga Tuhan ingin berbicara kepada kita. Yoel 2 ayat 28 dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ini berbicara tentang Tuhan memberi tahu kita sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang belum terjadi. Punya mata rohani, cara pandang ilahi, sehingga kita luput karena kita sudah tahu ini bakalan begini. Dikatakan melalui penglihatan-penglihatan, mimpi-mimpi, nubuat. Itu begitu banyaknya, begitu pentingnya kita berdoa, karena sebetulnya segala perkara dalam kehidupan kita ya kita bisa tanggung ketika kita berdoa. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya undang juga petugas perjamuan untuk maju ke depan. Kita berdoa. Bapa yang kami sembahkan, Yesus, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat sebagian firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami resapi, kami boleh nikmati Tuhan. Bahwa kami Tuhan bertumbuh di dalam kehidupan doa setiap kami pribadi lepas pribadi. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menggunakan doa kami secara efektif kepada-Mu Bapa, kami sedang berjalan, hidup kami sedang berjalan untuk menggenapi firman Tuhan. Hidup kami sedang berjalan untuk menerima setiap janji-janji Tuhan atas kami. Meteraikan firman Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami percaya, kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan komunitas gereja kami Betani Megara sedang berjalan dalam rencana-Mu Tuhan.
sedang berjalan menggenapi setiap kehendak-Mu Bapa. Sedang berjalan menerima penggenapan janji-janji Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau undang kami di meja perjamuan kudus-Mu Bapa. Dan sebelum kami menikmati perjamuan kudus-Mu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami, pelanggaran kami, kedagingan kami, kesombongan kami, ketidaktahuan kami. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama Yesus, urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sucikan, kuduskan kami. Dan kami pun mau mengampuni sekiranya ada yang bersalah kepada kami Tuhan. Mungkin ada yang pernah merugikan kami, melukai hati kami, menyakiti hati kami, bahkan menindas kami, memfitnah kami. Pada malam hari ini kami berdoa melepaskan pengampunan atas setiap mereka. Kami mau leluasa Tuhan menghadap tahta kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan perjamuan kudus ini. Roh Kudus jamah tangan dan semua tubuh, pikirannya, perkataannya, hatinya, kuduskan ya Tuhan, sehingga boleh layak, boleh berkenan, menyenangkan hati Tuhan melalui pelayanan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau
mendengarkan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih sebab Engkau
Tuhan karya salib-Mu, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah, melalui karya salib-Mu Tuhan Yesus, Engkau sudah menebus semua dosa kami, Engkau sudah menebus semua gagal kami, Engkau sudah menebus semua sakit kami. Di dalam kemanunggalan, Engkau tinggal dalam kami dan kami tinggal dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya masa depan yang cemerlang sungguh ada pasti akan. Segala perkara kami dapat kami tanggung di dalam Yesus. Engkau membawa kami naik dan naik, menjadikan kami umat pemenang Tuhan, bahkan lebih daripada pemenang, menjadi saksi-Mu, imamat yang raja di bangsa yang kudus, yang senantiasa menyaksikan perbuatan-perbuatan-Mu yang heran dan ajaib, yang membawa kami keluar dari segala bentuk kegelapan hidup kami kepada terang-Mu yang ajaib dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta James. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan menekan pengumuman dan memberikan persembahan. Kepada yang bertugas kami persilakan. Mari kita sama-sama berdoa untuk memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur malam hari ini. Kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Jim. Biar kami diajar untuk berdoa yang berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih dan Kau meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh dibawa semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Tiba saatnya anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang ada di tempat ini akan memberikan persembahan. Mari sucikan hati kami Tuhan, sehingga persembahan kami senantiasa berkenan di hadirat-Mu, dan persembahan ini berguna untuk pelebaran pekerjaan di tempat ini. Oh terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur atas tubuh dan darah-Mu yang sudah kami terima, sudah manunggalan hidup kami, untuk senantiasa kami dilayakkan dan kami senantiasa dikuatkan di dalam kami mengiring Engkau. Dalam dunia yang penuh tantangan ini, kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Jim yang sudah memberkati melalui kebenaran firman Tuhan, supaya hamba-Mu ini terus ditambahkan nikmatnya untuk senantiasa melayani pekerjaan Tuhan bersama keluarga. Tuhan senantiasa memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang mungkin bagi ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami undang untuk minggu-minggu depan bisa bersama-sama kembali untuk beribadah di tempat ini. Kami juga akan membacakan ibadah sepekan. Hari Rabu ada ibadah FA pukul 7:30 di tempat ini. Kami undang juga bagi Bapak Ibu yang belum ikut bergabung FA, kiranya mari kita sama-sama untuk bergabung di FA untuk saling sharing ya, karena semua itu untuk kebaikan kita masing-masing. Demikian juga hari Sabtu ada ibadah doa di tempat ini pukul 6. Lanjut latihan musik untuk hari Minggunya. Demikian hari Minggu ibadah raya pukul 6. Dilanjutkan sekolah Minggu pukul 6:30. Sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap firman yang kami pahami Tuhan, membawa kami semakin mengerti akan kehendak-Mu. Dan ketika kami mengerti kehendak-Mu, kami yakin dan percaya penggenapan janji-janji Tuhan tinggal menunggu waktunya, pasti tergenap atas setiap dalam nama Yesus. Menteraikan setiap firman Tuhan atas anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, dan pakai anak-anak-Mu di tempat ini jadi bejana-Mu Tuhan, jadi alat-Mu Tuhan untuk menjadikan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bersama Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami taruh dalam kuasa Tuhan. Diberkati Tuhan seluruh wilayah bangsa kami Indonesia. Kami berdoa membawa para pemimpin bangsa kami. Diberkati Tuhan Bapak Presiden, Wakil Presiden, Panglima TNI, Kapolri, para kepala daerah dan seluruh jajarannya. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Diberkati kesehatan, diberkati segala kepemimpinannya dengan roh hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga dimampukan Tuhan membawa bangsa kami bertumbuh sesuai dengan kehendak surga. Jadikan bangsa kami duta shalom di tengah bumi ini yang sedang bergejolak Tuhan. Pakai bangsa kami untuk menyatakan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan, membawa kota kami Kabupaten Jemberana ke dalam tangan Tuhan. Diberkati Tuhan para pemimpin kota ini, baik Bapak Bupati, Wakil Bupati, beserta seluruh jajarannya sampai tingkat kepala lingkungan dan RT. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Diberkati dengan kesatuan hati, dengan roh hikmat daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan, sehingga membawa kota kami Jemberana semakin bertumbuh, semakin meningkat kesejahteraan, kemakmuran, kesehatan, keamanan, dan biarlah atmosfer kota kami Jemberana dipenuhi dengan atmosfer surga dalam nama Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, setiap pertumbuhan kesejahteraan kota kami menjadi bagian dari kesejahteraan kami umat-Mu di gereja ini Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Saudara mari kita angkat tangan, terima berkat daripada Tuhan. Diberkati Tuhan saat Engkau datang, diberkati Tuhan saat Engkau keluar, diberkati Tuhan Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, segala hasil bumi dan hasil ternakmu dalam nama Yesus. Diberkati bakulmu dan tempat adonan, diberkati lumbungmu, diberkati segala usaha dan pekerjaan, diberkati usaha dagangmu, diberkati usaha tokomu dalam nama Yesus. Diberkati usaha budidaya tambak, diberkati usaha kulinermu, usaha depotmu dalam nama Yesus. Diberkati pabrik rotimu, diberkati usaha jasamu, diberkati apapun yang Tuhan Engkau kerjakan. Jemaat Bentani Negara, Tuhan membuatmu menjadi berhasil dan beruntung dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan pun menghendaki engkau tetap naik dan naik, tidak turun. Tuhan menghendaki engkau menjadi kepala, bukan ekor. Saudaraku, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai sejahtera, serta penyertaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati.